Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Nurdin, NIM L1A1 18105. Saya dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu penduduk desa Pulau Tengah, yakni boleh kenalan dulu, Bang Ilal. Bang Ilal. Saya sudah bersama Bang Ilal. Beliau merupakan salah satu pengelola lahan secara agroforestry. Sedikit menjelaskan, yaitu Bang, kalau agroforestry itu ya di mana mengelola lahan itu ada lahan tanaman pertaniannya, ada tanaman kehutanannya, ya, seperti Bang Ilal kelola. Jadi Bang, untuk lahannya itu sekitar sampai 1 hektar atau kurang, Bang, ukuran lahannya? Lebih kurang sih ya, kalau tidak salah sekitar 1 hektar kurang sedikit lah. Oh ya, emang di sini emang lahannya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, ada banyak bagian-bagiannya. Oh ya. Untuk selanjutnya Bang, kalau tujuannya untuk secara ekologinya itu bagaimana Bang? Ya, untuk secara ekologi ya dapat kita ketahui di daerah dataran Kerinci khususnya. Ya, yang pertama itu sebagai ekosistem, penyeimbang ekosistem yang ada di tanah Kerinci. Oh iya. Untuk adanya tumbuhan maka ekosistem itu akan terjaga dan juga stabil. Oh ya Bang, mengenai sosial budaya kan kita sama-sama daerah sini ya Bang. Ya. Sosial budayanya mengenai sistem agroforestry ini apa saja Bang tanamannya yang melekat dengan budaya di sini Bang? Untuk tanaman kehutanannya lebih khusus ya, itu biasanya kayu surian dan kulit manis, karena budaya di sini dan ikon di sini itu kulit manis dan kayu surian, karena harga jual dan pasaran di daerah kita ini Kerinci sangat stabil, tidak begitu melonjak dan tidak begitu menurun. Oh iya, stabil ya Bang. Berarti untuk ekonominya itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Untuk selanjutnya Bang, kalau teknologi dalam pengelolaan lahan secara agroforestry yang Abang lakukan itu bagaimana Bang? Untuk teknologi secara keseluruhan ya masih memakai tenaga manusia sebenarnya, dari mulai mengolah tanah sampai akhir itu masih tenaga manusia ya, tetapi untuk membasmi rumput atau mematikan rumput-rumput, itu yang memerlukan teknologi terkini, yaitu seperti semprot pestisida. Itu saja kalau tidak salah. Baik Bang, sebelum lebih jauh lagi Bang, kalau lahan ini sudah Abang ngelolanya itu bagaimana? Sudah atau turun temurun atau bagaimana Bang? Sebenarnya turun temurun ya, dari orang tua, dan pembagian pengelolaannya lebih kurang saya sudah lebih kurang 5 tahun setelah tamat sekolah dulu. Setelah tamat SMA 5 tahun. Ya. Berarti Abang juga sudah berpengalaman dalam mengelola. Untuk selanjutnya Bang, kalau masalah tantangan dalam Abang selama ini mengelola lahan ini bagaimana Bang? Untuk tantangannya sih masa-masa akhir pemasarannya ya kalau tidak salah, cuma itu aja, karena persaingan kualitas dengan petani-petani yang lain untuk pemasarannya.
Tujuannya juga ekonomi juga. Yang jelas tuh yang pertama sih kalau kita yang di desa nih untuk ekonomi Iya. pastinya. Jadi kalau masalah pengelolaannya bang, Kalau masalah ya, kalau misal penanamannya bang nanti atau kemungkinan akan mati atau gagal panen itu apakah bisa terjadi atau bagaimana? bisa saja karena waktu kita pengelolaan awal itu mungkin cuaca buruk atau Pengaruh cuaca tidak stabil dengan kehendak kita. Nah, mungkin bisa gagal panen ataupun rusak. Jadi kadang itu tidak sesuai ya sih. Ya. Untuk selanjutnya bang, pertanyaan selanjutnya itu keterbatasan abang selama ini dalam mengelola lahan yang punya abang tadi, apa saja bang contohnya keterbatasan? Ya mungkin sampai sejauh ini ya itu tadi keterbatasannya pada teknologi. Teknologi. Ya kita kan nggak sama dengan negara-negara luar. Mungkin masih memakai tenaga manusia, mungkin orang sudah memakai mesin apa segala macam. Itu mungkin keterbatasan. Kalau di luar itu kalau pakai mesin proses penanaman cepat Cepat. dan juga punya alat bantu panen. Iya. Sedangkan kita masih tenaga sendiri. Ya. Tenaga sendiri, tenaga manusia. Jadi itu ya salah satu lah ya bang dari keterbatasan yang Mungkin ya, itu. lagi pula kita kan di desa Di ini desa memang, juga ya. kalau di kota mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Dan juga keterbatasan lahannya juga tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar karena memang budaya itu termasuk budaya kita. Budaya kita itu Dari turun temurun dari nenek turun-temurun. moyang emang ukurannya Sebesar itu. tiap Ya, nggak ada keluarga yang dibagi. nggak ada yang lebih besar dari itu. Dari keluarga turun temurun juga tanah. Kalau untuk tanamannya apa saja bang? Kalau untuk tanaman pertanian yang di lahan abang tersebut? Tanaman pertanian yang paling banyak sih ada kopi, kawo ya. Kalau di sini kawo, ya? Kawo, disebut kopi kerinci terkenal. Ada juga jeruk, jeruk itu populer juga termasuk populer juga di populer Kerinci. juga. Nah, paling ada cabai, Tapi tomat, sayuran segala macam. oh itu untuk lebih ke memenuhi kebutuhan Memenuhi rumah kebutuhan, tangga. ya, ya. Kalau untuk kopi dan jeruk itu bisa untuk dijual. Dijual, dipasarkan karena jangka waktunya cukup lama. Kalau untuk tanaman kehutanannya bang itu apa saja bang? Ya seperti yang saya bilang pertama tadi ya, yang paling utama itu kulit manis. Kulit manis. Kulit manis, ada kayu surian. Kemudian untuk buah-buahannya ada durian, Durian. manggis. Nah, itu yang paling utama di daerah kita. Emang di Kerinci itu emang ciri khas. Ciri khasnya sudah membudayakannya. Budayakan dari yang jelas tuh yang paling banyak sih bang yang di saya lihat-lihat itu surian dan kayu manis. Iya, kulit surian dan kayu manis. Itu memang selain harganya juga membantu ekonomi Iya. dalam petani tersebut Dan sesuai juga dengan kondisi tanah kondisi yang tanah ada di di sini, Kerinci, ya. Kerinci. Dan suhu juga. Dan juga itu bisa kita tanam hari ini misalnya tahun ini mungkin anak cucu kita bisa menikmatinya pada masa depan. Masa depan. Iya. Oh ya bang, ini satu pertanyaan terakhir bang mengenai masalah juga sih bang. Kalau untuk pengelolaannya, apalagi tanaman pertanian yang rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi apakah satwa atau hama pengganggu di daerah sini tuh apa saja sih bang yang merugikan lah bagi tanaman abang? Ya untuk satwa yang mengganggu ya untuk tanaman pertanian ya. Iya. Ya paling babi hutan. Kalau tanaman yang dia tanaman-tanaman masih segar-segar itu pasti diganggunya itu. Jadi hama sekali itu babi. Dan kalau untuk kehutanan, pertumbuhan kehutanan paling sering turun beruang. Oh daerah sini Iya. masih ada beruang. Masih ada beruang itu bisa patah kayu semuanya. Oh, iya. Apalagi musim durian. Musim durian itu turun tuh. Jadi makan bisa patah pohon. Dan juga kalau pohon-pohon yang sudah tergores itu juga bisa bang menjadi penyakit bagi pohon itu sendiri. Iya. Jadi masalah nanti. Mungkin
mungkin itu saja Bang Siap. bincang-bincang singkat Ya. kita Bang mengenai agroforestry yang berada di Desa Pulau Tengah. Saya mengucapkan Bang ribuan terima kasih Bang sudah bekerja sama dengan saya dalam hal memenuhi tugas kuliah saya. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja dari saya dan juga Bang Ilal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan untuk kita sendiri. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.